Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Sultan Agung dari Fakultas Kedokteran dari Prodi S1 Kebidanan Lintas Jalur. Kami dari kelompok kewirausahaan dengan nama kelompoknya Zain bin Sabit dari kelompok 6 dengan tema Baby Spa. Untuk nama kelompoknya sendiri dari kelompok 6 yaitu ada saya sendiri Susilawati, kemudian ada Sunah, kemudian ada Mbak Tika Wulandari, kemudian ada Vina Naufal Fauziah dan Mbak Zakia Winda Kurnia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Baby Spa. Dari Baby Spa sendiri merupakan perawatan yang dilakukan agar dapat memberikan dampak positif bagi bayi ibu. Perawatan ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu hidroterapi dan pijatan. Kemudian untuk Baby Spa itu, Baby Spa untuk bayi melakukan meses atau pijat bayi setelah berenang selama 15 menit. Kemudian yang melatar belakangi dari Baby Spa itu sendiri adalah semakin meningkatnya keinginan dan perhatian orang tua, terutama seorang ibu untuk menjaga kesehatan sang buah hati melalui perawatan yang menyenangkan untuk sang buah hati. Kemudian untuk upayanya sendiri, upayanya dibentuk perhatian yang diberikan kepada buah hati adalah memberikan pijatan dengan sentuhan yang lembut melalui tangan-tangan tenaga yang terampil sehingga anak merasa senang dan bahagia saat dilakukan perawatan. Selain kenyamanan untuk sang buah hati, kenyamanan yang dapat juga dirasakan oleh para bunda saat mengantarkan anaknya melalui perawatan setelah begitu banyak kesibukan atau rutinitas yang orang tua lakukan sehariannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Sunah. Kepada Mbak Sunah, saya persilakan. Baik, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin melanjutkan untuk materi selanjutnya. Minta tolong di slide, Mbak, PPT-nya. Baik, di sini ada perawatan yang diberikan harus dapat Baby Spa ini adalah perawatan yang harus diberikan dan dapat membantu tumbuh kembang buah hati. Nah, untuk salah satu perawatan yang diberikan adalah pijat bayi dan anak yang bertujuan untuk memperlancar peredaran darah dan merangsang stimulasi anak. Nah, di sini juga bisa membuat bayi atau anak itu menjadi nyaman dan juga rileks. Nah, dalam hal ini kami membuat usaha dalam bidang kesehatan yaitu untuk memberikan jasa perawatan bayi dan anak yang disebut dengan Baby Spa. Next, Mbak. Nah, di sini kami mempunyai strategi pemasaran di mana terdiri dari 3 item. Yang pertama itu ada advertising atau iklan. Nah, di sini iklan adalah kami melalui media seperti elektronik, poster, selebaran, dan juga billboard. Nah, ini disebarluaskan dari dunia maya ataupun secara langsung. Nah, selanjutnya ada personal selling atau tatap muka. Nah, di sini kami melakukan pemasarannya itu dengan cara komunikasi langsung kepada pelanggan ataupun penjual di kampung-kampung dan membuat sosialisasi. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah sales promosi atau promosi penjualan. Nah, di sini promosi penjualannya ini adalah dilakukan dengan cara baby seperti diskon besar-besaran di akhir tahun dan lain sebagainya. Next, Mbak. Nah, baik, di sini untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Nah, di sini kekuatannya itu kami mengambil dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersertifikat resmi. Lalu yang kedua untuk lokasi dan ada ruangannya juga nyaman. Lalu yang kedua itu ada kelemahan. Untuk kelemahannya ini, usaha Baby Spa ini memiliki keterbatasan pangan pasar, yaitu hanya pemijatan pada bayi dan berenang ringan bagi bayi. Dan yang kedua, merubah mindset masyarakat terhadap baby spa untuk butuh waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada peluang. Nah, untuk peluang atau opportunity,
Di sini kami mempunyai yang pertama baby spa ini dikembangkan dengan kerjasama produk kesehatan, contohnya seperti produsen baby oil, lalu wirausahaan di bidang baby spa khususnya pemijatan masih belum banyak sehingga peluang pengembangan sangat terbuka. Lalu yang terakhir itu adalah ancaman atau threat. Nah, untuk ancamannya di sini kami mempunyai sewa lokasi di tengah kota yang masih terhitung mahal dan juga perekrutan terapis yang bersertifikat masih belum banyak. Nah, selanjutnya untuk materinya disampaikan oleh Mbak Tika. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Kemudian ada bagian manajemen produksi. Nah, produk atau jasa kami yang pertama itu ada Mesek Spa. Nah, spa untuk bayi itu penting dalam mendeteksi kelainan tubuh sejak dini karena bayi itu belum bisa mengadu pada orang tuanya bila badannya itu merasa sakit atau keseleo. Dengan melakukan spa, tubuh sang bayi itu akan diperbaiki sekaligus merasakan relaksasi yang nyaman serta baik untuk perkembangan jiwanya. Kurang lebih, perawatan pijat ini memakan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan olive oil khusus. Adapun manfaat dari baby spa adalah menjadikan bayi lebih rileks, meningkatkan sistem imunitas tubuh, tidur bayi lebih lelap, dan membantu melancarkan pencernaan atau merangsang perkembangan sensorik dan motorik bayi. Kemudian yang kedua ada baby body scrub. Dalam baby body scrub ini anak akan diberikan berbagai macam body scrub pada bagian tubuhnya yang tentunya terbuat dari bahan-bahan yang aman bagi kulit anak seperti lulu lumpur dari coklat. Baby body scrub ini akan memakan waktu 15 hingga 20 menit agar scrub tersebut meresap ke dalam kulit anak yang akan memberikan manfaat yang baik. Klinik baby spa ini juga menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tempat baby spa yang lain dan tentunya memiliki kualitas pelayanan yang nomor satu. Kemudian yang ketiga ada baby swim. Begitu masuk ke dalam klinik baby spa, kita akan langsung disambut oleh dua kolam besar berwarna putih lengkap dengan bola-bola mainannya. Ini yang akan menjadi ciri unik baby spa kami dibanding dengan tempat baby spa yang lainnya. Konsep semi outdoor memudahkan keluarga untuk melihat langsung si bayinya saat berenang. Namun baby spa ini hanya diperuntukkan bagi bayi yang sudah memiliki berat badan minimal 5 kg. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Vina. Baik, terima kasih Mbak Tika atas kesempatannya. Bisa di-next. Jadi di sini untuk peralatan dan bahan, di sini kita menggunakan 2 buah swimming pool, 3 buah tempat tidur, 2 buah bathtub. Lalu di sini juga ada ruang ganti, ada ruang tunggu, ada ruang bermain agar bayi betah, dan ada 2 buah televisi, ada 3 AC, ada 2 speaker, ada 1 buah kulkas, dan 1 buah komputer. Di sini juga disediakan baju ganti dan handuk bagi pengunjung yang datang ke baby spa kami. Di sini itu untuk bahannya itu ada lulur, ada gel, baby oil dan minyak aromaterapi dan lilin aromaterapi. Next, Mbak. Di sini untuk cara memijat bayi sendiri yang dilakukan oleh baby spa kami ada persiapan. Jadi yang pertama itu kita siapkan baby oil, baby lotion atau minyak telon. Di sini tergantung si bayi ini nyamannya menggunakan yang apa. Karena kan setiap bayi itu kan biasanya memiliki alergi yang berbeda-beda. Yang kedua itu kita menyiapkan handuk atau kain lembut sebagai alas pemijatan si kecil agar merasa nyaman. Lalu yang kedua itu cara memijatnya. Yang pertama itu memijat wajah bayi. Jadi yang di sini yang pertama kita lakukan itu kita menekan jari kita ke kening bayi, lalu mengarah ke pelipis bayi. Yang kedua itu kita memijat daerah bagian atas alis dengan kedua tangan. Lalu yang ketiga itu berikan tekanan lembut dengan menggunakan ibu jari, tariklah garis dari arah hidung ke arah pipi bayi. Lalu yang keempat itu pijat di sekitar area mulut bayi dengan kedua ibu jari. Buatlah gerakan menarik sehingga membentuk senyuman di wajah bayi.
Yang kelima itu berikan pijatan lembut di sekitar rahang bawah bayi mengarah ke tengah ke samping untuk membuat bibir bayi terbentuk senyuman. Lalu yang kedua itu memijat dada bayi. Jadi di sini untuk memijat dada bayi itu kita letakkan kedua tangan di atas dada bayi, lakukan gerakan mengarah ke atas, lalu ke samping dan kembali ke tangan dengan gerakan membentuk simbol hati. Yang kedua itu dari dada bayi tengah itu kita membuat arah silang dengan telapak tangan menuju ke arah bahu. Lalu yang ketiga itu memijat perut bayi. Jadi untuk memijat perut bayi itu jangan melakukan pemijatan di atas tulang rusuk atau ulu hati bayi. Yang pertama itu dengan cara lakukan gerakan mengeruk di atas perut bayi dengan gerakan tangan mengarah ke atas dan ke bawah. Yang kedua itu kita mengangkat kaki bayi, tekan kedua lututnya secara perlahan ke arah perut, buat gerakan melingkar secara bergantian di atas perut mengarah searah jarum jam 3. Rasakan gelembung angin di dalam perut bayi, dorong dengan jari-jari dengan arah jarum jam. Memijat perut bayi dengan gerakan I love you. Pemijatan I love you terdiri dari 3 gerakan. Yang pertama itu I, gunakan tangan kanan di sebelah kiri perut bayi untuk memijat ke arah bawah lurus perut huruf I. Yang kedua itu love, berikan pijatan membentuk huruf L terbalik. Lakukan pemijatan dari arah kanan ke kiri, dari bagian perut bayi ke atas, lanjutkan ke arah perut bagian bawah. Yang ketiga itu yaitu U, gerakan memijat dengan huruf U terbalik. Gerakan ini memutar setengah lingkaran membentuk huruf U dari perut bawah kanan naik ke perut atas kiri dan dilanjutkan dengan ke arah bawah bagian kiri. Lalu yang selanjutnya itu memijat tangan bayi. Jadi untuk memijat tangan bayi itu seperti memijat mulai dari bahu hingga pergelangan ke tangannya. Selanjutnya lakukan gerakan sebaliknya dari pergelangan menuju ke bahu. Tarik jari-jari bayi dengan lembut menggunakan gerakan memilin. Yang selanjutnya lakukan pemijatan dengan menekankan ibu jari di telapak tangan dengan punggung atas secara bergantian. Lakukan gerakan seperti menggulung di tangan sampai ke arah bahu. Selanjutnya itu memijat kaki bayi. Jadi untuk memijat kaki bayi itu yang pertama kita arahkan paha menuju ke pergelangan kakinya. Lakukan gerakan sebaliknya, memilin kaki dari arah pergelangan ke arah pangkal paha bayi. Lalu tarik jari-jari bayi dengan lembut menggunakan gerakan memilin. Lakukan pemijatan dengan menekankan ibu jari di telapak kaki dan punggung kaki secara bergantian. Selanjutnya lakukan gerakan seperti menggulung di tangan sampai ke arah paha bayi. Yang terakhir itu ada memijat punggung bayi. Jadi di sini letakkan bayi dalam posisi tengkurap dengan bantalan lembut. Lakukan gerakan maju mundur dengan kedua tangan Anda di punggungnya. Selanjutnya lakukan gerakan lonjor dimulai dari bawah leher bayi ke arah pantat. Buat gerakan melingkar dengan jari Anda pada otot samping tulang punggung. Lalu usapkan telapak tangan dari arah leher sampai ke bawah untuk mengakhiri pijatan. Next. Mungkin bisa Jadi untuk rencana anggaran sendiri itu di sini kita membutuhkan modal sebesar 17 juta yang akan kita gunakan untuk sewa lokasi pinjaman, perekrutan terapis, interior, alat-alat dan bahan, dan fotokopi leaflet yang berjumlah 10.900.000. Untuk biaya operasional per bulannya sendiri itu untuk biaya transportasi kita itu ada 300.000, listrik dan PAM itu 300, gaji pegawai karena kita menggunakan 5 terapis. Untuk per bulannya itu 1 juta jadi 5 juta, untuk alat dan bahan per bulannya itu 600.000, jadi totalnya 6.200.000. Untuk laba per bulan itu kita udah mengira-ngira itu totalnya 18 juta. Jadi 18 juta ini dikurang dengan pengeluaran kita tiap bulan itu tadi 6.200.000. Jadi kita ada laba 11.800.000. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Zakia Windas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vina. Di sini saya mungkin mau jelasin tentang personalian dan kegiatan. Nah, di sini ada kami diketuai oleh Mbak Suna dan anggotanya Mbak Susi Lawati dan Mbak Tika serta Mbak Vina dan saya sendiri. Nah, di sini kami dari Fakultas Kedokteran, yaitu dengan program studi S1 Kebidanan.
Next, Mbak Susi. Nah, di sini untuk yang lebih rincinya untuk biaya anggaran kami itu adanya deskripsinya dan juga biaya. Nah, untuk sewa lokasi dan pinjaman tuh biayanya sekitar 7.500.000, dan untuk perekrutan sekitar 500, dari YOR sebesar 1.200.000, dan untuk alat dan bahan sekitar juga 1 juta. Dan untuk fotokopi dan leaflet 700. Dan selanjutnya, next Mbak. Nah, untuk lokasi atau tempat kami itu untuk baby spa, untuk lokasi kami itu di Jalan Alamat Padiraya, Genu Indah, Kota Semarang, untuk usaha baby spa kami. Lanjut, Mbak. Next, Mbak. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu adalah baby spa merupakan perawatan dini bagi bayi. Baby spa berguna untuk menyegarkan bayi dan membangun rasa percaya diri, membangun percaya diri bayi sejak bayi. Nah, juga peluang bisnis pada baby spa sangatlah menjanjikan dan sangat menjanjikan dan juga menguntungkan. Sebab ibu, karena itu beberapa dari ibu baru memilih jasa baby spa bagi bayinya. Nah, itulah kesimpulan dari hasil presentasi kami. Saya kembalikan kepada Mbak Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Ini adalah hasil untuk presentasi kami. Selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.